sekarang kita udah sampai di salah satu museum yang ada di Jakarta, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Nah, di sini kita bakal melihat apa aja sih yang ada di dalam museum ini. Let's go! Oke guys, jadi aku udah di depan salah satu ruangan yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, di dalamnya ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Jadi, ternyata ruangan ini adalah ruangan Sekolah Dokter Jawa yang dilatar belakangi dengan pertimbangan Gubernur Jenderal Dwight Van Twist untuk mendirikan sekolah khusus petugas vaksin guna menangani wabah cacar yang ada di pantai utara Pulau Jawa dan wilayah Banyumas. Pemerintah Hindia Belanda khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunan. Sulitnya mendapatkan tenaga medis dan mahalnya biaya mendatangkan tenaga medis dari Belanda membuat Dr. Willem Busch mencetuskan gagasan mendidik pemuda Bumi Putra untuk menangani masalah kesehatan di wilayahnya. Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 10 tanggal 5 Juni 1853 yang mengacu kepada keputusan pemerintah nomor 22 tanggal 2 Januari 1849, para tamatan lembaga pendidikan di bidang kedokteran ini diberi gelar Dokter Jawa. Pada tahun itu juga, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama Dokter Jawa School atau Sekolah Dokter Jawa. Nah, jadi guys, di sini juga ada penyimpanan alat dokter sekolah Jawa seperti teropong, alat penggulung, alat pendeteksi detak jantung, tabung tas darah, dan juga peralatan pengikat tangan. Guys, jadi kita udah di depan ruangan yang kedua. Kita lihat ada apa aja. Yuk. Oke guys, jadi ini adalah ruangan Stopia, yaitu di mana ruang pengganti sekolah dokter Jawa. Nah, di sini proses seleksi untuk menjadi pelajar Stopia dilakukan secara ketat, sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik. Dipelajari juga, inilah yang dijadikan mereka menjadi pelajar Stopia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya. Nah, ternyata pelajar sekolah dokter Jawa terus bertambah setiap tahunnya. Untuk itu dibangun gedung baru di sebelah rumah sakit militer dengan bantuan dari 3 pengusaha dari Delhi, yaitu pengusaha 1, pengusaha 2, dan juga pengusaha 3, yang menyumbang sebesar 178.000 gulden. Pada 1908, direktur sekolah mengusulkan pembuatan gedung sekolah baru di Salambak karena gedung di Weterpreneur sudah kurang mendukung untuk kegiatan pendidikan kedokteran yang banyak membutuhkan kegiatan praktik. Lalu, pada 1911, terjadinya wabah penyakit pes di Malang yang memakan banyak korban jiwa. Karena kekurangan tenaga medis, diangkat beberapa pelajar Stovia untuk menjadi dokter tanpa melalui proses ujian kelulusan. Jadi guys, di belakang kita ini adalah hasil karya dari pelajar Stovia. Nah, yang pertama ini ada hasil praktek anatomi, dan yang kedua ini ada hasil praktek peta.
Nah, jadi guys, di belakang kita ini ada alat bantu pernapasan. Jadi salah satu alat yang digunakan dokter untuk membantu pernapasan pasien. Nah guys, ternyata ruangan ini adalah ruangan lulusan Stovia. Nah, di belakang aku ini adalah nama-nama lulusan Stovia dari tahun 1902 sampai 1926. Lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Oke guys, jadi selanjutnya ini adalah ruangan asrama Stovia. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Nah, pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil subpos, yang setiap malam keliling asrama untuk meriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Adalah dalam ruangan asrama Stovia. Ini ada bed covernya alias kasur. Di sini ada lemari, dilengkapi dengan lemari. Lalu di sini dilengkapi dengan apa ini namanya? Koper-koper atau apa ya? Dan Jadi aku di sini ada di ruangan media pembelajaran, di mana pembelajaran di Stovia ini lebih menekankan ke praktik, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Nah, jadi guys, di samping aku ini ada kerangka manusia. Dan kalian tahu ternyata kerangka manusia ini asli. Jadi, kerangka manusia ini sebagai alat peraga dalam praktek anatomi Stovia. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruangan tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruangan pembelajaran. di sini ada meja bedah. Meja bedah digunakan oleh pelajar Stovia pada saat belajar anatomi. Bahan praktik dalam bentuk jenazah manusia didatangkan dari Eropa. Nah, di sini adalah ruangan direktur Stovia. Ruangan direktur Stovia menempati ruangan tersendiri terpisah dari ruangan pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stovia. Guys, jadi di sini ada lukisan aksi solidaritas pelajar Stovia yang sedang membahas masalah Sutomo. Para pengajar berkeinginan untuk mengeluarkan Sutomo karena mendirikan perkumpulan Budi Utomo. Rapat tersebut disambut dengan aksi pelajar Stovia yang minta dikeluarkan juga apabila Sutomo dikeluarkan dari Stovia.